Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam sapaan pastoral pagi hari ini, mari kita awali terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk suka dan duka yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh melihat tangan Tuhan yang terus menuntun kami. Hari lepas hari, anugerah demi anugerah kami boleh nikmati. Nyatakanlah dirimu lewat perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, renungan pagi hari ini diambil dari Yesaya 10 ayat 20 sampai 27. Sisa Israel diselamatkan. Pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang berdiam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka akan atas tengkukmu akan lenyap. Bapak Ibu Saudara, pasti setiap orang pernah mengalami yang namanya kehilangan, ya. Hilang barang, hilang harta, rumah, kesempatan, bahkan kehilangan orang yang dikasihi. Pengalaman kehilangan ini bisa melumpuhkan semangat hidup, bahkan mematikan pengharapan kita. Tengoklah berapa banyak orang yang mengalami putus asa karena pahitnya pengalaman kehilangan. Alkitab juga mencatat Allah sendiri mengalami kehilangan umat yang dikasihinya. Karena berturut-turut mereka beralih dari kesetiaan kepada Tuhan, mereka beralih hatinya kepada berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Jumlah orang percaya itu menurun secara drastis. Israel menolak Tuhan, Yehuda meninggalkan Tuhan. Jumlah umat Tuhan yang setia semakin menipis. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Daripada dia sibuk memikirkan umatnya yang hilang, di hati Tuhan justru dia memikirkan umatnya yang tersisa. Melalui sisa Israel ini, Yesaya itu sedang menggemakan penghayatan iman yang dinamakan teologia sisa. Kehancuran Israel itu digambarkan dengan sangat mengenaskan di dalam teks yang baru saja kita baca ini. Awalnya Israel itu digambarkan seperti pasir di laut, tidak terhitung jumlahnya. Tapi jumlah itu terus-menerus menyusut, nyaris habis. Yang tersisa hanya sedikit saja. Dan kaum sisa ini yang menjadi cikal bakal Israel yang baru. Kaum sisa tersebut itu adalah orang-orang yang setia kepada Allah Israel. Mereka tidak takut terhadap penindasan yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Tapi justru penindasan tersebut itu kembali mengingatkan jati diri mereka kepada peristiwa pembebasan Allah terhadap leluhur mereka di tanah Mesir mereka, ya. Di dalam perjanjian baru
Bagaimana Yohanes juga melaporkan bahwa ada ribuan pengikut Yesus yang sudah melihat mujizat Tuhan pergi meninggalkan Tuhan Yesus setelah mereka mendengar firman yang begitu keras yang menantang iman mereka. Hanya sisa 12 murid. Namun Tuhan Yesus tidak menjadi kecewa dan putus harap. Dia justru tetap bekerja. Hanya dengan sisa 12 murid itu yang kelak justru menjadi fondasi gereja di seluruh dunia. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara saat ini sedang alami. Apakah mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami penolakan? Bapak Ibu juga mengalami ditinggalkan, mengalami kehilangan? Firman Tuhan memberi nasihat, jangan fokus hanya kepada yang hilang dan sudah pergi. Tapi fokuslah kepada apa yang masih ada. Tidak berarti semuanya itu tidak penting. Tapi bukankah hidup harus terus berjalan? Hari esok kita harus terus songsong. Kita harus tetap maju, harus tetap berkarya dengan apa yang tersisa. Sekecil apapun itu. Waktu, kesempatan, kekuatan, keluarga, teman, sedikit uang, apa saja yang saat ini masih ada pada kita. Hargai itu, syukuri itu, dan melangkahlah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, tapi fokus kepada apa yang masih ada, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hiburkan setiap jemaat. Ketika kami kecewa, kami mengalami banyak hal yang membuat air mata kami berlinang-linang. Tuhan, hapuskanlah air mata itu Tuhan. Engkau mengalami kehilangan jauh lebih besar. Tapi Engkau mengajarkan kepada kami, ada satu pengharapan yang tidak pernah hilang, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah dan teguhkan iman daripada setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Biar kami boleh terus bangkit, berjalan bersama dengan Tuhan, dan terus berkarya sampai Engkau menjemput kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.